memakai cadar tidaklah wajib berdasarkan beberapa alasan atau dalil, Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kullil mu'minati, dan katakanlah kepada orang-orang beriman dari kalangan perempuan, yaghdudna min absarihinna, mereka menundukkan pandangannya, wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluannya, wala yubdina, dan tidak menampakkannya, zinatahunna, perhiasan dari tubuhnya, ini maksudnya anggota tubuhnya, illa, kecuali ma zuhara minha, apa yang biasa nampak dari tubuhnya itu, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaknya kaum perempuan orang-orang beriman mengenakan kerudung ala juyubihinna, di atas dada mereka. Ini firman Allah jelas sekali, ya, dikatakan illa ma zuhara minha, kecuali apa yang biasa nampak dari perhiasan perempuan. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud illa ma zuhara minha ini apa? Menurut para ulama sahabat, ulama tabi'in, ulama mazhab, seperti sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Said Ibn Jubair, tabi'in dari Atha, Ikrimah, Makhul, dan lainnya, juga Imam Mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Maksudnya adalah wajah, kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan, baik yang depan maupun yang belakang, bahkan juga kedua kaki bagian bawah sampai atas mata kaki, itu bukan aurat. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, ulama tabi'in ini Bapak Ibu, kedua kaki perempuan hingga atas mata kaki bukanlah aurat, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Imam Ibnu Abidin dari mazhab Imam Abu Hanifah, beliau menjelaskan di dalam kitab hasyiahnya, kata beliau, taqaddama, telah dijelaskan, aidon juga, fi syurutis sholat, dalam syarat-syarat sholat, kata Imam Ibnu Abidin, annal qadamain, bahwa kedua kaki yang bagian bawah ini laisa aurat, bukan aurat, alal mu'tamad, berdasarkan pendapat yang diakui yang mu'tamad. Intah, selesai. Sependapat dengan pendapat Imam Abu Hanifah ini dalam masalah aurat perempuan adalah Imam Ats-Tsauri dan Imam Al-Muzanni. Itu yang pertama. Yang kedua, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yahillu lakan nisa'u min ba'd, kata Allah. Tidak halal bagimu hai Nabi mengawini perempuan-perempuan sesudah itu. Wala an tabaddala bihinna min azwajik, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Walau a'jabaka husnuhunna, meskipun kecantikan mereka membuat engkau takjub, membuat dirimu kagum. Dikatakan illa ma malakat yaminuka, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki, wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba,
dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi segala sesuatu. Di sini Bapak Ibu hadirin sekalian, jelas sekali firman Allah. Semua ulama sepakat bahwa arti husnuhunna dalam firman Allah ini adalah kecantikan wajah perempuan. Artinya wajah itu biasa terlihat di masa Nabi. Dan bukan aurat. Maka menggunakan cadar itu bukan wajib, boleh-boleh saja. Dianjurkan bagi wajah yang sangat-sangat cantik, yang bisa menimbulkan fitnah, gelora, atau diikutin kaum lelaki. Yang ketiga, hadis sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, Imam Malik, Imam Nasai, Darimi, Ahmad dan yang lainnya, disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah, dari sahabat Ibnu Abbas, ketika haji, kata Ibnu Abbas, ardafa Rasulullah alaihi salatu wassalam al-Fadl bin Abbas yawman nahr khalfahu. Fadl membonceng Rasulullah naik kendaraan hewan tunggangannya, unta di belakangnya, ala ajuzi rahilatihi. Wa kana al-Fadl rajulan wadian. Fadl ini orang yang tampan. Fawaqafa Nabi sallallahu alaihi wasallam linnas. Lalu seperti kebiasaan beliau berhenti di hadapan manusia, di hadapan para sahabat yang lain, yuftihim, memberikan fatwa, memberikan ajaran agama. Lalu tiba-tiba akbalat imra'atun, datang seorang perempuan min Khos'an, dari suku Khos'an, wadi'adah, juga cantik. Tastafti, bertanya Rasulullah kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW. Fatafiqal Fadl yanzur ilaihi. Fadl tertegun melihat kecantikan Bani Khos'am ini, perempuan dari Khos'am ini. Wa ajabahu, bahkan membuatnya ta'ajub, kagum. Faltafat an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Fadl yanzur ilaiha. Nabi melihat Fadl, menoleh. Fadl begitu tertegun, ta'ajub melihat perempuan yang menurutnya sangat cantik dan nampak kecantikannya. Fa'akhlafa biyadihi fa'akhadha bidhaqanil Fadl. Lalu Nabi, Bapak Ibu, menggunakan tangannya melengosin dagu Fadl, bizaqanil Fadl, fa'adala wajhahu anin nazar. Lalu Nabi menta'dilkan, melengosin wajah Fadl ini anin nazar, dari memandang ilaiha, kepada perempuan Khos'am yang begitu cantik itu. Faqalat ya Rasulullah. Lalu perempuan Khos'am ini bertanya tentang haji ayahnya. Dari hadis yang cukup panjang ini, bisa kita terima maknanya dan kita pahami bahwa di masa Nabi, kaum perempuan itu wajahnya biasa terlihat. Wajah itu bukan aurat. Bahkan ini perempuan sangat cantik, kok tidak mengenakan cadar? Kalau cadar wajib, pasti Nabi memerintahkan, wahai perempuan, kenakanlah cadar, tutuplah wajahmu. Ini tidak.
Bapak Ibu hadirin sekalian, maka dari hadis yang sangat jelas ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa wajah biasa nampak terlihat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ijma' ulama bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukan aurat. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami telah menukil ijma' ini dalam dua kitabnya, dalam Al-Fatawa Al-Kubra dan kitabnya Hasyiah Syarah Al-Idah An-Nawawi. Lebih dari 38 kitab karya para ulama besar Islam menyatakan bahwa wajah dan kedua telapak tangan bukanlah aurat. Alasan yang kelima, Bapak Ibu hadirin sekalian, ada 70 lebih disebutkan kata wajah di dalam Al-Quran, namun tidak ada satupun di situ perintah untuk menutup wajah. Tidak adanya perintah untuk menutup wajah perempuan ketika wajah disinggung tentu bukan hal kebetulan, bukan tanpa maksud. Contohnya firman Allah, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Alasan yang keenam, banyak disebutkan pembahasan tentang perempuan dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Banyak ya, tentang ratu, tentang istri, saudara perempuan, ibu perempuan, ibu raja perempuan, manusia suci seperti Siti Maryam. Namun sekali lagi tidak disebutkan satupun dalam ayat-ayat semisal ini. Di antara mereka tidak disebutkan satupun di antara mereka yang bercadar. Sejarah mencatat di masa Nabi terdapat perempuan bahkan turut ikut berperang, memanggul senjata, seperti sosok seorang sahabati yang bernama Nusaibah yang melindungi Rasulullah dari musuh ketika diserang, dan Nusaibah tidak mengenakan cadar. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalil yang ketujuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk senantiasa berwajah ceria dan tersenyum kepada sesama Muslim. Kata Nabi kita, tabassumuka, bayangkan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Kalau perempuan pakai niqab atau pakai cadar, bagaimana bisa dia menjalankan sunnah Rasulullah yang satu ini?